Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito, sang penjelajah alam. Nah guys, berhubungan dengan alam ini, saya ini sore hari ini, sore atau siang siang menjelang sore. Nah aku dina iki arep mlaku jalan-jalan ini. Nah karena saya setelah seharian sibuk beraktivitas bekerja, nah saya harus jalan-jalan tepatnya neng daerah Ngentak gitu, atau ke selatan loh, ini dari arah ke sampai. Nah piye engko keseruannya, nanti ada apa aja, baiknya ada sesuatu yang keren, mari ikuti saya. Oh guys, saiki iki aku arep mlaku nek apa ya, nek desa dusun sampean ya. Engko ning sampean iki ning opo, engko mampir di sini ndi. Nah, memang guys, Indonesia itu kaya dengan alam loh guys. Ya, cerita-cerita itu memang iyalah, sekanan kiri kita memandang banyak sekali hambaran-hambaran sawah. Nah karena berhubung sekarang sawahnya itu setelah panen ya pindah, jadi bayam. Nah, inilah jalannya, medannya agak sedikit sulit ya, terguncang-guncang lah. Jadi kanan kiri kita itu, yang ini oke wit-witan guys, ini wit mau nih enak wit jati, tapi yang dominan ini wit jati guys. Nah wit jati, lo dewi lah, keren nih kayak gini. Ya gila orang Indonesia, apapun bisa hidup di tanah pertiwi bumi Indonesia ini. Nah, terus kita akan berjalan menuju jika ada yang menarik ini pak, kita yang sesuatu yang menarik ini. Wah, berhenti. Dulur, ya saya melaku mang saja nih kan yang sambil ceritanya. Tapi berhubung kok neng ini ada sesuatu gitu yang keren, bakal tak review. Opo sih saja nih. Ayo kita. Oke, jadi di depan saya ini, jadi dari timur jalan, aku ini melaku ora nyono, nggak menyangka kalau saya di sini ini enak pring kuning guys. Dulur, panjenengan lek dereng roh jeneng pring kuning ya iki jeneng pring kuning. Oke guys, jadi ini ada request atau permintaan bos, ini ada pertanyaan juga ya. Oke ya, saya baca dulu dari Mbak Fitri Nur, apa nih Mbak Dwi Nur Fitrianingsih dari Kecamatan Tarokan. Di alamatnya anak-anak Desa Sumberduren, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Gede. Pertanyaannya ini, pertanyaannya mas, neng buri rumahku tuh anak pring kuning. Nah, aku gak ngerti iki sakjane nggih apa. Terus tulung apa sih manfaatnya? Oke ya, tadi pertanyaan dari Mbak Dwi Nur Fitrianingsih yang ada di Sumberduren. Oke saja. Jadi kawan, kalau anda jadi wit bambu pring kuning ini ternyata dari segi kesehatan itu banyak sekali manfaatnya. Nah, yang pertama, pring kuning ini bungnya ini mas ya, ini bungnya atau rebung itu adalah anakan bung yang kecil, biasanya itu ada di sampingnya. Nah seperti ini mas, kalau anda mungkin nggak tahu bung ya, saya tunjukkan. Nah kawan, ini adalah bagian muda dari pring, namanya bung. Kalau orang Jawa Tengah ngarani rebung ya, podo aja saja. Nah ini namanya bung guys. Nah bung ini manfaatnya, pring kuning seperti ini kalau dimasak ya, nih tentunya dimasak, ini manfaatnya bagus untuk penyakit, mungkin menambah antibodi kekebalan tubuh juga bisa, kemudian untuk segi kesehatan bisa. Nah ini juga untuk menjaga imunitas tubuh juga bagus ya kawan-kawan, juga sebagai anti kanker. Nah kawan-kawan kalau mungkin saudara-saudaranya mungkin kena kanker apa aja, nah mungkin Anda bisa menggunakan obat alternatif ini sebagai
obat ya. Brung ini sebagai alternatif untuk obat. Nah, caranya bagaimana Mas? Caranya mudah. Nah, ini kan bung Mas. Ini diambil ya, digunakan alat seperti bendo atau benda tajam lainnya, ini bisa diambil. Nah, kemudian nanti dimasak. Caranya mudah ya, nanti dikupas kemudian disayat kecil-kecil juga bisa, atau yang panjang-panjang juga bisa. Terserah apa yang menjadi selera Anda. Intinya, kalau apabila ini dikonsumsi, ini bisa menjadi obat untuk berbagai macam penyakit ya, terutama untuk menjaga imunitas tubuh, kemudian juga anti penyakit kanker juga. Nah, manfaatnya seperti itu. Oke guys ya, itu tadi Mbak Fitri. Kalau Anda nggak tahu apa sih manfaatnya untuk pring kuning ya, nah itu tadi manfaatnya Mbak Fitri saya sebutkan lagi. Bagi Mbak Fitri yang ada di Desa Sumber Duren, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Semoga silakan kalau jadi jawabannya ya Mas Ruman ya. Kalau untuk yang pertama untuk menjaga imun tubuh, kemudian bisa mengobati penyakit kanker sebagai obat ya. Nah, yang manfaatnya yang lain juga nanti nggak kalah hebatnya nih. Kalau dalam segi kesehatan, pring kuning ini juga ada sisi lainnya, yaitu sisi mistisnya. Nah kawan-kawan, jadi kawan-kawan, pring kuning ini sebagian orang meyakini bahwasanya apabila orang-orang yang mempunyai kekebalan atau ilmu kebal yang anti peluru, tahan tembak dan tahan benda tajam semuanya, nah ini biasanya bisa untuk mengalahkan atau melunturkan sebuah ilmu kekebalan yang mungkin dimiliki seseorang. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Apabila orang itu kebal dengan senjata, mungkin ditembak atau ditusuk, bendanya tidak mempan. Kawan-kawan, saya ingin cerita ini. Jadi setiap ilmu kekebalan atau ilmu apapun yang dianut seseorang itu pasti ada namanya permadi atau sandi pralaya. Nah, sandi pralaya inilah jarang orang yang tahu, karena itu adalah ciri pati dari seseorang. Tidak mudah menemukan sandi pralaya atau ciri pati dari seorang kecuali hanya orang-orang tertentu. Nah, salah satunya mungkin apabila ada orang mempunyai kekebalan atau ilmu apapun bisa dikalahkan, namanya pring kuning. Nah, yang lainnya kawan, ini biasanya bisa menolak atau menangkal hawa-hawa negatif atau yang aura-aura negatif, mungkin kawan-kawan yang gangguan makhluk halus. Nah, ini tujuannya apa? Pring kuning ini hanya untuk menetralisir hawa-hawa yang kurang baik, mungkin dari teluh, santet, dan lain sebagainya. Katanya juga bisa untuk mengusir maling, iya Ki? Oh bisa, misalnya ada maling, kenapa tidak? Ini pring ini, dia lari, kita punya bambu ya, kita pukulkan saja, bisa kan? Siap-siap. Ya. Nah ini maksudnya secara akal loh, gak usah bingung-bingung. Kalau ada mitos, misalnya ada maling bisa buat mukul maling, ya bisa saja, kenapa tidak? Wong ini juga benda keras kok pring ini. Nah, malingnya ada di sana loh, kok kita pakai pring kuning ini ya, kita pukulkan saja. Keras nanti bisa. Kang ini lebih sekarang. Oke guys, jadi manfaat pring kuning secara lain, Anda mungkin tidak asing ya namanya makhluk yang namanya ular. Ular ini biasanya itu bisa masuk dari mana saja karena dia termasuk hewan melata. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ular kalau dulu masa sampai jepuk sampai pukul sampai tubuhnya hancur. Ini ada yang cerita Mas ya. Jadi meskipun hancur berkeping-keping, langsung kepalanya mungkin digepuki sampai semet. Mungkin kita tinggal, mungkin bangkainya kita tinggal, kita pergi jarak 5 menit 10 menit dia akan hidup kembali dan lari. Nah itulah kelemahan atau kehebatan dari hewan ular tersebut. Nah caranya bagaimana? Ular itu punya pengapesan, punya kelemahan, yaitu dengan bambu. Sehebat apapun ular, kalau sudah dia dipukul dengan dihancurkan tubuhnya dengan bambu, dia tidak akan kemampuan untuk mengembalikan lagi dirinya, tubuhnya itu tadi, karena dia mempunyai kelemahan dari bambu. Atau mungkin Anda punya benda keras apapun, sampai gepuki ulowis sampai penyet paribasan, jarak berapa menit, 5 menit dia akan kembali lagi dan dia akan lari. Nah itulah caranya ular itu mengecoh. Mungkin
orang-orang banyak terkecoh ya, ada ular misalnya dikepukan udah mati tinggalin. Itu sebenarnya salah guys. Sebab ular itu hanya mengecoh saja ketika dia sudah orang-orang nggak ada, maka tidak tahulah selebihnya bagaimana. Ular itu pelan-pelan tubuhnya itu akan mengembang lagi dan normal lagi dan dia bisa hidup kembali. Nah, hanya inilah biasanya pengapesane atau permadunya adalah dari pring kuning atau bambu ini atau carangnya ini ya. Nah, kita pukulkan, insya Allah ular itu akan meninggal. Oke guys, dari pinggir jalan kita menuju ke utara jalan. Nah ini juga hampir sama. Di sini juga ada apa ya? Pring kuning. Pring kuning. Ini pringnya. Bambu kuning. Oke, cukup sekian dulu ya guys review kita tentang beberapa manfaat pring kuning, bambu kuning. Nah, Warsilor, kita masih ingat tidak bambu kuning atau pring kuning atau bambu lah ya, ini sangat berjasa sekali dulu ketika sekitar tahun 40-an ke bawah ya, ketika negara Indonesia belum lahir. Nah, bambu inilah yang sangat bermanfaat untuk dijadikan senjata melawan Belanda ya kan? Nah, secara logis saja saudara, kita itu mustahil ya apa enggak? Belanda itu teknologinya canggih, dia mempunyai pesawat yang rudal, bahkan kita hanya apa ya, kalau mungkin Anda pernah ingat semangatnya arek Surabaya di dalam memperjuangkan itu luar biasa sekali. Nah, sampai apa namanya, senjatanya ya pring kuning ini, pring yang diruncingi seperti ini, jenis pring bambu runcing ya. Hanya itu. Nah, orang-orang Belanda punya asumsi seperti saya lebih baik kena tembak daripada saya tertusuk pring kuning. Mengapa demikian? Orang tertusuk pring itu sakitnya tuh luar biasa saudara. Jangankan kita, saya sendiri pernah kesayat, hampir darah saya itu jarang mampet. Nah, inilah manfaatnya pring kuning. Maka simbol dari kota Surabaya, Jawa Timur itu simbolnya adalah pring kuning sebagai perlawanan kita kepada Belanda pada zaman itu. Oke guys, cukup sekian dulu review kita tentang pring kuning. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya ingatkan bagi kawan-kawan yang belum like, komen, subscribe, monggo silahkan ada like, komen, subscribe di Draxman LA ya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami ya. Draxman LA mantap.